tentang hubungan emosi dengan kesehatan mental. Jadi, pikiran dan emosi dapat memengaruhi kesehatan. Emosi yang bebas dan bisa diekspresikan secara alami tidak akan memengaruhi kesehatan. Namun, emosi tertekan atau terutama perasaan takut dan negatif dapat menguras energi mental, sehingga berdampak negatif pada tubuh dan menyebabkan masalah kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk mengenali pikiran dan emosi dan menyadari pengaruhnya terhadap kesehatan fisik, perilaku, dan relasi. Sikap negatif, perasaan tak berdaya, dan putus asa dapat menciptakan stres kronis yang dapat mengganggu keseimbangan hormon tubuh, menguras bahan kimia otak yang dibutuhkan untuk sensasi bahagia, dan merusak sistem kekebalan tubuh. Sampai sini ada paham? Stres kronis ternyata juga dapat menurunkan umur. Stres memperpendek telomere atau bagian dari rantai DNA yang selalu berulang, sehingga menyebabkan seseorang bisa menua lebih cepat. Kemarahan yang tidak terkelola atau tertekan juga berdampak dengan kondisi kesehatan, seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, penyakit kardiovaskular, gangguan pencernaan, dan kesehatan mental. Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, atau stres berat jangka panjang, di mana peristiwa-peristiwa tersebut sebagian besar terjadi karena ketidakstabilan emosi dan pelaku tidak bisa mengendalikan serta mengekspresikan emosinya dengan baik. Ketidakstabilan emosi tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik saja, tapi juga berdampak pada kesehatan psikis, terutama anak-anak yang mengalami kekerasan. Hal ini berdampak besar bagi korban. Dampak yang dapat dirasakan oleh korban diantaranya yaitu trauma dan rasa takut, sedih yang berkepanjangan sehingga menyebabkan stres atau depresi, dan bahkan dapat menyebabkan gangguan kejiwaan seperti gangguan bipolar, kecemasan, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, dan psikosis. Putus asa yang dapat mendorong seseorang untuk mengakhiri hidupnya, dan tentunya berdampak juga bagi kesehatan fisik seperti dipukul, dan banyak lagi yang dapat dirasakan oleh korban. Apakah adik tahu bagaimana cara mengolah suasana hati dengan baik? Enggak. Baiklah, di sini kakak juga akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengelola suasana hati dengan baik. Semua orang pasti pernah mengalami suasana hati yang mellow, sedih, dan tidak bersemangat. Apakah adik juga pernah merasakan hal tersebut? Pernah. Nah, pada umumnya mood yang mellow ini bisa dikendalikan dan kembali membaik. Namun, jika suasana hati berlangsung selama lebih dari 2 minggu dan kamu terus-menerus merasakan sedih sepanjang waktu atau kehilangan minat pada sebagian besar aktivitas yang biasa dilakukan, besar kemungkinan kamu mengalami depresi. Jika suasana hati yang rendah cukup sering terjadi dan kamu tidak mengalami depresi klinis atau masalah kesehatan mental yang didiagnosis secara klinis, kamu mungkin perlu mencoba bentuk terapi seperti relaksasi, seperti terapi perilaku kognitif atau CBT, ataupun mindfulness. Terapi perilaku akan melibatkan bagaimana kamu memandang peristiwa dan bagaimana pemikiranmu tentang peristiwa tersebut memengaruhi suasana hati. Kamu juga bisa mencoba beberapa cara lain untuk menjaga suasana hati tetap stabil, seperti luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang disukai atau mencoba sesuatu yang baru, terhubung dengan orang-orang yang suportif, dan lakukan aktivitas menyenangkan. Lalu luangkan waktu untuk menikmati hal-hal sederhana yang membuat nyaman, seperti mendengarkan musik, bergabung dengan komunitas pada minat tertentu seperti mengikuti kelas melukis atau bahasa, atau bisa juga bergabung dengan klub olahraga. Berkontribusi pada komunitas seperti menjadi sukarelawan yang bertujuan untuk berbagi, menjaga diri seperti melakukan pijat atau berenang, memelihara pemikiran yang positif, menjaga kecukupan tidur dan istirahat yang cukup.
Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah adik sudah mengerti? Baiklah adik, sekian penjelasannya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.